Jadi gini ya, gaji kamu akan saya potong 50%. Nah, 50%-nya itu untuk bayar cicilan kamu ke saya. Tunggu atuh. 50% besar amat. Kamu mah menitega, Marni. Miranda! Saya sudah ada supir pribadi, jadi tolong bilang sama Pak Devan, saya sudah tidak butuh supir dari Pak Devan. Tapi gajinya tetap harus kalian yang bayar. Baik, nanti akan saya sampaikan ke Pak Devan. Ada tambahan lagi? Sementara nggak ada. Tapi kalau misalnya saya ada sesuatu, saya akan hubungin kamu. Baik, saya permisi. Ya. Ceroboh banget. Ada aja masalahnya. Kamu ngerti kan, kita lagi mempersiapkan sebuah pernikahan, bukan main-main. Alia. Alia, kamu mau kemana, Alia? Devan. Mungkin sebaiknya aku batalin aja rencana pernikahan kontrak aku sama Devan. Karena belum apa-apa, Devan udah berkali-kali nyakitin aku. Apalagi sekarang ada Jenny di hidup aku yang terus berbuat jahat dan menginjak harga diri aku. Aku ngerasa udah salah mengambil keputusan dengan menerima ajakan Devan menikah. Ya, walaupun cuma menikah kontrak. Tapi kalau aku batalin kontrak ini, aku harus bayar penalti 10 kali lipat. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Dan bisa jadi, Devan akan kembali masukin Cakra ke penjara. Aku gak mau kalau sampai itu terjadi. Nis, Alhamdulillah, Tete udah bangun. Udah Tete berbaring aja, istirahat biar cepet baikan. Tete udah baik-baik aja kok. Udah gak panas? Alhamdulillah. Kan Tete bilang Tete udah baik-baik aja. Gak sia-sia semalam Kak Devan ngerawat dan jagain Tete. Kak Devan ngerawat Tete. Bisa ngeliat sendiri waktu Kak Devan ngerawat Tete. Kak Devan khawatir banget lihat Tete sakit. Maafin aku ya, Alia. Kamu jadi seperti ini gara-gara aku. Mungkin Nisa salah lihat kali. Enggak lah, Teh. Kak Devan beneran peduli banget sama Teteh.
Pas Teteh belum pulang kemarin, Kak Devan cemas banget. Gelisah terus nyariin Teteh. Kan Nisa ikut sama Kak Devan buat nyariin Teteh. Kak Devan malah sempet kesel sama dirinya sendiri karena suruh Teteh pulang duluan. Kak Devan bilang gitu ke Nisa. Iya, Teh. Apalagi pas lihat Teteh pingsan di jalan. Kelihatan banget paniknya. Bahkan Kak Devan sendiri yang bopong Teteh ke klinik. Apa iya Devan sekhawatir itu sama aku? Teh, Teteh jangan tiba-tiba ngilang kayak gitu lagi ya. Nisa takut kehilangan Teteh lagi. Karena Nisa cuma punya Teteh. Teteh gak akan pernah tinggalin Nisa. Janji ya. Teteh janji. Maafin karena Teteh udah bikin Nisa khawatir ya. Pokoknya, kalau ada apa-apa, cerita ya sama Nisa. Kalau mau pergi juga pamit dulu sama Nisa, ya. Jadi kalau ada yang nyariin Teteh, Nisa tahu Teteh di mana dan baik-baik aja. Iya sayang, sekali lagi maafin Teteh ya. Nisa kenapa? Kok masih ngantuk? Nisa nggak bisa tidur semalaman. Nisa nggak tega tinggalin Kak Devan sendirian ngerawat Teteh. Ya ampun, ya udah. Nisa bubuk lagi ya tuh ya. Beneran Teh? Iya tuh, Teteh gak tega ngeliat Nisa ngantuk kayak gini. Bubuk lagi ya. Ya udah Teh. Nisa ke kamar dulu ya. Kalau mau makan, ada makanan di meja makan ya. Iya, makasih ya Nis. Ya. Oh ya, hampir lupa. Jangan lupa minum obatnya ya. Juga ada di meja. Siap, Ade Teteh yang cantik. Apa iya Devan segitu pedulinya sama aku? Padahal kemarin aja dia marah-marahin aku. Sampai bikin aku malu di depan banyak orang dan juga Jenny. Tapi aku harus sembuh. Aku gak boleh nyusahin orang lain, terutama Nisa. Harusnya hari ini, hari pernikahan aku sama Devan. Hebat pisan. Saya teh nggak nyangka, Marni. Kamu punya rumah semewah ini. Kamu teh sukses di Jakarta. Oh. Jangan panggil saya Marni lagi. Panggil saya Miranda. Nah, Miranda? Iya. Awas ya, kalau sampai kamu salah sebut lagi. Ingat ya, Miranda. Ini penting. Jangan khawatir atuh. Tapi, nah, kamu ganti nama segala? Tuntutan pekerjaan. Karena sekarang saya kerja sebagai orang bayaran. Dibayar untuk pura-pura menjadi ibu dari seorang wanita muda yang mau menikah dengan pengusaha muda. Oh, pantes kamu ganti nama. Terus, saya teh dipanggil
Dijadiin apa? Suami kamu gitu? Oh, bukan. Jadi driver pribadi. Jadi suami kamu atuh. Ya, jadi suami. Masa ganteng-ganteng begini jadi supir? Kok jadi kamu yang ngatur? Hah? Gajinya lumayan loh. Hitung-hitung untuk bayar cicilan utang kamu ke saya. Ya ampun, kamu mah tega amat sama mantan. Bodoh amat. Kamu tuh ya, kalau ngutang semangat. Tapi giliran ditagih, aduh, susahnya minta ampun. Jadi gini ya, gaji kamu akan saya potong 50%. Nah, 50%-nya itu untuk bayar cicilan kamu ke saya. Tunggu atuh. 50% besar amat. Kamu mah menitega, Marni. Miranda! Iya. Jangan galak-galak atuh. Ya udah. Sekarang kamu ganti baju karena hari ini adalah hari pernikahannya. Nih, di dalam sini ada baju untuk kamu. Habis itu kita jalan. Saya gantinya di mana, Marni? Di kamar kamu. Di belakang deket dapur. Ke dapur? Ya. Ayo cepetan, udah telat. Siap. Tante pakai gaun ini ya, biar Tante kelihatan cantik. Kamu bilang, kamu tahu Devan di mana? Kamu bilang kamu mau anterin saya ketemu Devan. Tapi di sini nggak ada Devan. Devannya ada kok Tante. Habis ini kan kita mau ketemu sama Devan. Dari kemarin kamu ngomongnya kayak gitu. Tapi mana Devan nggak ada? Kamu bohong ya sama saya? Ya Tante, aku nggak bohong sama Tante. Kita beneran kok mau ketemu Devan. Dari kemarin Devan itu nggak bisa ketemu sama Tante karena dia itu lagi menyiapkan pesta. Pesta? Pesta apa? Ya pesta untuk menyambut Tante. Makanya Tante cepetan pakai gaun ini supaya Tante kelihatan cantik nanti di pestanya Devan. Devan pasti seneng banget ngeliat Tante. Mana mungkin Devan ngadain pesta buat nyambut aku. Devan kan masih kecil. Oh, mungkin pesta ulang tahun. Devan hari ini ulang tahun. Aku sampai lupa karena gak pernah lihat kalender. Berarti sekarang Devan udah 4 tahun. Iya, aku gak boleh gak datang ke pesta ulang tahun Devan. Udah bisa dipastikan acara pernikahannya nanti pasti akan kacau. Pernikahan Devan dengan Alia nggak akan mungkin terjadi. Maaf ya, soal kejadian kemarin. Aku udah marahin kamu di depan banyak orang dan bikin kamu malu. Aku janji aku gak bakal ngulangin lagi. Dan aku juga berterima kasih karena kamu tetap berkomitmen untuk melanjutkan perjanjian ini sesuai kesepakatan bersama. Iya. Dan
soal wali nikah. Sampai hari ini kan ayah kamu belum ditemukan. Jadi untuk hari ini kita akan menggunakan wali hakim. Wali hakim ini akan menjadi wali nikah kamu. Iya. Ternyata pernikahanku sama sekali berbeda dengan yang aku impi-impikan sejak kecil. Padahal gak banyak keinginanku. Gak usah pernikahan mewah seperti putri raja. Gak usah juga dari ribuan tamu hadir kasih selamat. Yang aku ingin hanya sebuah pernikahan sederhana saja. Dihadiri cukup dengan orang-orang yang aku sayangi. Tapi sekarang, gak ada satupun orang yang aku sayangi hadir. Aku bahkan gak bisa kasih tahu Nisa tentang pernikahan aku. Kak Dara dan ibu juga gak ada di sini. Ibu, Alia kangen. Alia betul-betul hanya sendiri saat ini. Aduh, apa teriak-teriak gitu? Jenny gak ada di kamarnya. Kayaknya Jenny gak pulang deh pada semalam. Gak ada di kamarnya. Kamu yakin? Mungkin dia duluan ke tempat pernikahannya Devan kali. Iya, Pak. Dari semalam dia gak pulang soalnya kamar tidurnya masih rapi. Terus jendelanya belum kebuka. Coba mama telepon. Aku takut dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum karena dia berusaha membatalkan pernikahannya Devan. Coba telepon lagi, Mbak. Ayo.